Selamat pagi semuanya, saya Yang Meisa ingin mempresentasikan mengenai Sport Center yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mata kuliah perancangan arsitektur 4. Yang pertama itu ada analisa makro, yaitu letaknya di Kecamatan Kebayoran Baru. Nah, Kebayoran Baru ini adalah sebuah kecamatan yang terletak di kota Jakarta Selatan dan merupakan pusat pemerintahan dari kota administrasi Jakarta Selatan. Kecamatan ini sebagian besar merupakan daerah pemukiman, meskipun beberapa bagian juga merupakan daerah pertokoan seperti Blok M, dan pusat bisnis seperti Sudirman Business District atau SBD. Untuk batas wilayahnya sendiri ini ada di sebelah utara ada Kecamatan Tanah Abang, selatan ada Kecamatan Cilandak, timur ada Kecamatan Mampang Perapatan, dan di barat ada Kecamatan Kebayoran Lama. Untuk kelurahannya ini ada Kelurahan Selong, Gunung, Kramat Pela, Gandaria Utara, Polo, dan Melawai. Nah, untuk tapak yang akan kita bahas nanti itu ada di Kelurahan Kramat Pela. Lalu untuk fasilitas menuju tapaknya ini ada fasilitas Gelora Bung Karno, yaitu sejarah 3,6 km, Gandaria City Mall 2,6 km, MRCC Siloman Hospital Semanggi 4,6 km, dan Stasiun Kebayoran 3,4 km, Satya Negara Indonesia University 3,4 km, dan Pondok Indah Grand Mosque 4,6 km. Selanjutnya ada analisa mezo, yaitu terletak di Kelurahan Kramat Pela. Nah, Kramat Pela ini adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Secara administratif, kelurahan ini dibagi menjadi 10 rukun warga RW dan 84 RT yang terdiri dari 6.665 keluarga. Untuk batas wilayahnya di sebelah utara itu ada Kelurahan Gunung, selatan Kelurahan Gandaria Utara, timur Kelurahan Melawai, barat Kecamatan Kebayoran Lama. Untuk luas wilayahnya adalah 1.238 hektar. Jumlah penduduknya pada tahun 2013 itu ada 13.732 jiwa. Untuk jarak fasilitas menuju tapak, yang pertama ada Depaku Buwono View 3 km, Gandaria City Mall 1,1 km, Filosofi Kopi Melawai 1,8 km, MRT Blok M BCA 1,8 km, Majestic Market 1,2 km, Pertamina Center Hospital 700 meter. Nah, selanjutnya ada analisa mikro. Analisa mikro ini terletak di Gor Bulungan, yang berlokasi Gor Bulungan nomor 6, Jalan Bulungan nomor 1, RT 11, RW 7, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, di DKI Jakarta dengan kode pos 12130. Batas wilayahnya sebelah utara itu ada SMA N70 Bulungan, sebelah timur ada Warung Gelanggang Remaja, selatan ada Jalan Mahakam, dan di barat ada Jalan Bulungan. Untuk regulasi tapaknya sendiri, nah di tapaknya ini itu ada dua jalan besar yang ada di sebelah barat dan di sebelah selatan. Dan sebelah barat ini namanya Jalan Bulungan, itu luas jalannya 10 meter. Dan di sebelah selatan itu ada Jalan Mahakam, luasnya itu 7 meter. Nah, untuk luas lahannya ini adalah 10.900 meter persegi dengan zona S6, yaitu prasarana dan pelayanan umum. Untuk KDB-nya yaitu 60%. KLB-nya 1,2 meter, KB-nya 2 lantai, KDH 30%, KTB 55% sampai 75%, dan GSB 5 meter dan 3,5 meter. Selanjutnya ini adalah analisa matahari. Nah, untuk tapaknya sendiri menghadap ke arah barat dengan suhu di Jakarta rata-rata yaitu 25 sampai 32 derajat Celcius. Untuk pembagian analisa mataharinya saya bagi menjadi dua, yang berwarna hijau dan berwarna oranye. Untuk yang berwarna oranye, di bagian ini tuh terdapat beberapa bagian yang tertutupi oleh bangunan sekolah di sebelah timur. Maka dari itu cahaya pagi yang masuk ini kurang maksimal karena sebagian cahaya paginya ditutupi oleh bangunan yang ada di sebelah timur tersebut, yaitu bangunan sekolah. Sehingga cahaya yang didapatkan secara maksimal itu ya yang dari barat begitu. Tetapi sebagaimana kita tahu, cahaya matahari barat itu sangat tidak baik bagi bangunan karena dapat menyebabkan bangunan yang sumpah, pengap, penghawaan yang tidak baik, dan lain-lain. Dan untuk yang area hijau ini, di area ini itu matahari paginya tidak tertutupi oleh bayangan.
karena tidak adanya bangunan yang tinggi atau bangunan yang menutupi di sekeliling tapak, sehingga sinar matahari yang ditangkap dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk solar analisanya ini, pada bulan Juni jam 8 pagi, matahari terbit dari bagian timur yang menyebabkan bagian tapak sebelah barat tertutupi bayangan. Dan pada bulan Juni jam 12 siang, matahari tepat berada di atas bangunan, sehingga tidak ada yang tertutupi bayangan. Pada bulan Juni jam 4 sore, bagian barat sangat panas dikarenakan area yang disinari oleh matahari barat. Selanjutnya ada respon matahari. Nah, untuk respon gubahan massa sendiri, saya bagi menjadi dua bangunan atau dua massa, yang massa pendek dan massa panjang. Lalu saya bagi lagi menjadi tiga massa bangunan, yang dimana tiga massa bangunan ini masing-masing menggunakan green rooftop. Untuk apa? Untuk menghalau atau menghalangi sinar matahari barat yang masuk ke dalam bangunan. Saya juga bisa menggunakan sun shading atau secondary skin untuk mengatasi matahari barat yang cukup panas. Karena dengan memberikan sun shading pada area yang terkena sinar matahari berlebih, hal itu dapat menangkal panas yang masuk ke dalam bangunan. Lalu yang ketiga, saya memanfaatkan ruang berwarna hijau tersebut untuk sebagai open space atau ruang terbuka hijau, di mana di tempat itu saya ingin meletakkan motorik playground, skateboard, dan taman, serta teater dan amphitheater, dikarenakan menurut saya cahaya matahari yang masuk sangatlah maksimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pengguna. Lalu untuk analisa angin, arah angin pada tapak yang mengalir itu dari arah barat dan timur. Aliran angin di sekitar tapak itu mengikuti bergerak dari arah tenggara ke barat laut. Selain itu, angin juga merupakan salah satu yang bisa mempengaruhi kenyamanan dalam pemakaian bangunan, karena aliran udara yang tidak baik akan berdampak buruk bagi kesehatan penggunanya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BMKG, kecepatan angin di Jakarta Selatan berkisar antara 5 km per jam sampai 10 km per jam setiap harinya. Kemudian untuk respon terhadap analisa anginnya, melalui gubahan massa 1, yaitu angin yang masuk tidak bisa tersebar dengan luas karena massa bangunan yang terlalu padat. Maka dari itu saya memecahnya menjadi 3 bangunan sehingga angin yang mengalir dapat dibagi menjadi beberapa bagian sehingga udara yang dihasilkan ini lebih baik dan lebih merata. Lalu untuk analisa angin ini saya menggunakan buffer pohon pada area yang langsung menghadap ke jalan raya karena untuk menyaring udara kotor yang masuk ke dalam bangunan. Dan yang ketiga itu menggunakan ventilasi silang. Nah, ini ventilasi silangnya berguna sebagai jalur sirkulasi udara agar udara kotor itu tidak tertahan di dalam ruangan dan udara segar bisa dengan leluasa mengisi ruangan. Selanjutnya ada analisa kebisingan. Nah, pada yang warna pink muda ini adalah area bising, di mana area ini berbatasan langsung dengan jalan utama. Dan di mana letak kebisingan di tempat ini sangatlah tinggi, karena langsung berbatasan dengan jalan raya. Lalu yang berwarna ungu ini, tingkat kebisingannya sedang, karena area ini berbatasan dengan sekolah, di mana sekolah berisik hanya pada jam tertentu saja, misal pada berangkat sekolah ataupun pulang sekolah, sehingga dapat dikategorikan kebisingannya tingkat rendah. Lalu yang berwarna krem, ini tingkat kebisingannya rendah karena area ini berbatasan dengan musola, di mana hal ini bisa dikategorikan tingkat kebisingan yang rendah. Dan untuk respon kebisingannya ini, yang berwarna pink muda saya gunakan sebagai area publik, di mana pada lokasi ini dapat digunakan atau akan saya gunakan sebagai entrance atau pintu masuk bangunan dan meletakkan lobi serta resepsionis di area ini. Lalu yang berwarna ungu tua saya jadikan sebagai semi publik karena pada area ini dapat digunakan atau saya akan gunakan sebagai tempat berupa taman atau motorik playground ataupun skatepark karena tingkat kebisingan yang sedang. Lalu untuk area yang warna krem, saya jadikan area private. Kenapa? Karena pada area ini tingkat kebisingan itu sangatlah rendah. Sehingga bisa digunakan sebagai tempat musola atau area servis.
Lalu untuk analisa vegetasi, sebenarnya di tapak ini sudah terdapat beberapa vegetasi, tetapi penataannya itu dirasa kurang, sehingga diperlukannya penambahan vegetasi. Untuk apa? Untuk mengatasi kebisingan misal, atau juga bisa untuk menyaring udara kotor yang masuk. Untuk respon vegetasinya sendiri, kita dapat mempertahankan vegetasi yang sudah ada. Tapi jika kita ingin menambah beberapa vegetasi untuk pedestrian dan untuk area taman misal atau untuk sekedar estetika itu boleh, bahkan bagus. Nah, saya ingin menggunakan perdu di area depan tapak atau di area taman agar menambah estetika. Lalu saya akan meletakkan pohon besar untuk menyaring kebisingan dan udara kotor yang masuk di dekat jalan raya. Contohnya itu ada pohon tanjung dan pohon trembesi. Untuk analisa aksesibilitas, pada bagian A ini adalah jalan Bulungan, yang mana jalan Bulungan ini memiliki luas 10 meter. Dan yang B adalah Jalan Mahakam. Jalan Mahakam ini memiliki lebar atau luas 7 meter. Dan untuk mencapai tapak ini dapat menggunakan beberapa transportasi, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Kendaraan umum seperti busway, MRT, atau stasiun, dan kendaraan pribadi itu ada motor dan mobil. Untuk respon terhadap analisa aksesibilitas sendiri, saya ingin meletakkan pintu masuk atau entrance itu pada arah barat dan pintu keluar atau pada arah selatan. Dan saya akan menggunakan basement guna untuk mengurangi penggunaan lahan yang berlebih. Selanjutnya ada analisa view. Nah, pada tapak ini tidak terdapat view yang cukup bagus karena dikelilingi oleh ruko-ruko dan sekolah atau bangunan publik lainnya. Maka dari itu diperlukannya view dari dalam tapak agar dapat menghibur pengguna seperti pembuatan taman, open space, atau skate park, sehingga hal itu dapat menunjang pula aktivitas penggunanya. Dan karena jalan utama yang menghadap ke barat, maka saya ingin menggunakan tampak utama itu yang di sebelah barat. Nah, untuk analisa view-nya, saya akan menggunakan lahan kosong itu menjadi taman, skatepark, atau motorik playground. Lalu, saya ingin menjadikannya sebagai taman, atau juga bisa saya jadikan sebagai amphitheater dan musola di area yang private. Karena menurut saya, sesuai dengan konsep saya juga, saya ingin membuat bangunan yang bisa membangkitkan konektivitas antar manusia. Jadi itu tidak ada generasi yang hanya bermain handphone saja, tetapi juga mampu berkomunikasi sesama manusia sehingga dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Untuk selanjutnya adalah program ruang sport center. Saya membaginya menjadi pengelola dan penunjang. Untuk pengelola itu ada ruang staf dan servis, lalu untuk penunjang itu ada bisnis, dapur, kantin, dan servis. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada olahraga dan utilitas. Untuk olahraga saya membagi menjadi outdoor, indoor, dan servis indoor. Lalu untuk utilitas saya membaginya menjadi mekanika dan elektrikal. Dapat dilihat pada tabel berikut. Dan yang terakhir untuk program ruang adalah program ruang untuk parkiran. Saya bagi menjadi dua, yaitu untuk umum dan pengelola. Dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, selanjutnya itu adalah penzoningan atau zoning. Nah, zoning ini dibagi menjadi area private, semi-public, public, dan service. Untuk area private, saya masukkan ke jenis ruang pengelola dan penunjang. Untuk semi-public, ada penunjang dan olahraga. Untuk publiknya itu ada olahraga dan parkiran, sementara untuk service adalah pengelola, olahraga, penunjang, dan utilitas. Dapat dilihat pada tabel berikut.
Selanjutnya ini ada analisa kegiatan untuk pelatih, atlet, dan umum. Nah, orang pertama kali datang itu pengguna, ada yang jalan kaki dan menggunakan kendaraan umum. Itu bisa parkir kendaraan dan lalu bisa berorientasi, orientasinya bisa refreshing atau olahraga. Dari refreshing bisa makan, ibadah, buang air besar atau kecil, atau memeriksa kesehatan, atau bahkan juga bisa belanja. Lalu dari refreshing bisa menuju olahraga. Ada olahraga ini ada bermain bola, berkebun, bermain, kegiatan lain, lari. Dari refreshing juga bisa menuju olahraga indoor. Nah, dari olahraga indoor bisa menuju ke informasi atau mengelola. Dari informasi bisa bermain bola, bilas badan, buang air besar atau kecil, fitness, berenang, dan lomba. Lalu dari olahraga indoor bisa ke mengelola, yaitu menuju ke mendata para atlet dan melatih. Untuk organisasi ruangnya sendiri sudah disesuaikan dengan analisa kegiatan, yaitu yang pertama pedestrian, pengguna, lalu ke parkiran, atau dari halte bisa ke parkiran, atau bisa langsung ke outdoor space. Nah, dari outdoor space itu bisa menuju ke lobby, dari lobby bisa orientasi ke outdoor space kedua, atau bisa ke lobby yang sport center. Nah, dari lobby yang mall bisa ke food court, musola, toilet, klinik, dan store. Untuk dari lobby mall ke outdoor space kedua itu bisa menuju ke lapangan futsal, perkebunan, motorik playground, teater outdoor, dan skateboard, lalu jogging track. Dan dari outdoor space kedua bisa orientasi ke lobby sport center. Dari lobby sport center bisa orientasi ke resepsionis atau staff. Tetapi jika memilih dari resepsionis itu kita bisa pergi ke lapangan badminton dan basket, ruang ganti, toilet, kolam renang, gym, kolam renang atletik. Sementara dari lobby sport center jika menuju staff itu bisa ke ruang arsip dan ruang rapat. Selanjutnya ada analisa kegiatan untuk manajer dan staf. Nah, ini pertama jalan kaki pengguna, ada yang menggunakan kendaraan umum, itu bisa parkir kendaraan, lalu bisa berorientasi menuju berbisnis atau kebersihan dan keamanan. Nah, dari berbisnis ini bisa menuju ke memasak dan mencuci, penyimpanan bahan makanan, ibadah, buang air besar atau kecil, merawat dan mengobati, bahkan berdagang. Nah, dari berbisnis ini juga bisa berorientasi menuju ke kebersihan dan keamanan serta mengelola. Kalau untuk kebersihan dan keamanan, kita bisa mengawasi CCTV, membuang sampah, merawat tanaman, merawat barang, menyimpan barang. Lalu, jika dari berbisnis menuju ke mengelola, bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada pemeliharaan dan bekerja. Dari pemeliharaan bisa untuk memeriksa saluran air, mengontrol suhu air, pengawasan aliran listrik, pengolahan limbah, pengaturan suhu ruang, atau menyimpan barang. Sementara jika ke bekerja, kita bisa rapat dan mendata. Lalu untuk organisasi ruangnya sudah disesuaikan pula dengan analisa kegiatannya. Yang pertama itu pengguna yang dari pedestrian atau dari halte menuju ke parkiran. Dari parkiran bisa menuju ke outdoor space pertama. Lalu dari outdoor space bisa orientasi ke supermarket atau ruang keamanan. Jika ingin ke supermarket bisa berorientasi menuju dapur bersih, dapur kotor, dishwashing. Dari ruang-ruangan tersebut bisa menuju ke pendingin, ke musola, ke toilet, ke klinik, atau ke food court dan kantin pengelola. Jika dari outdoor space ingin berorientasi menuju ke ruang keamanan, bisa menuju ke monitoring CCTV, ke garbage, urban farming, bengkel kerja, dan gudang barang. Jika dari supermarket ingin berorientasi ke ruang general manager. Nah, dari ruang general manager bisa orientasi ke dua arah, yaitu ke ruang utilitas dan ruang sekretaris dan manajer. Tetapi jika kita ingin ke ruang utilitas terlebih dahulu, di situ ada ruangan yaitu ruang pompa, water tank, reservoir. Lalu ada ruang boiler, water, dan chiller. Lalu ada ruang STP, ruang AHU, ruang trafo, PABX, panel, genset, dan gudang engineering. Jika dari ruang general manager ingin ke ruang sekretaris dan manajer, bisa ke ruang rapat dan ruang staf. Untuk konsep sport center ini saya bagi menjadi 6, yaitu ada open public space di mana bangunan ini harus menyediakan ruang terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja, sehingga bangunan tersebut dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada connectivity, di mana membangun konektivitas dalam
dan aktivitas berkelanjutan dalam setiap masa menggunakan ruang terbuka. Yang ketiga ada security, yaitu keamanan dalam mengakses bangunan serta kenyamanan penyandang disabilitas. Jadi bangunan ini tuh harus ramah disabilitas. Lalu yang keempat ada integration atau mengintegrasikan antara elemen bangunan, ruang luar, dan ruang dalam dengan baik. Yang kelima ada social connectivity, yaitu konsep ruang yang mengutamakan interaksi sosial sehingga bisa menciptakan networking. Dan yang keenam maksud saya ada ecological dan sustainable, yaitu konsep arsitektur hijau yang mengacu pada pemanfaatan cahaya alami dan pengondisian udara alami serta penggunaan teknologi yang secara alami seperti misalnya memanfaatkan cahaya matahari atau mengolah lagi air hujan seperti itu. Lalu untuk zoningnya sendiri saya bagi menjadi 3 masa. Untuk masa bangunan yang pertama, di lantai satunya ini saya gunakan sebagai ruangan untuk semi publik dan terdapat pula beberapa ruangan untuk servis. Sementara untuk di masa 1 lantai 2 itu juga saya gunakan sebagai semi publik dan terdapat beberapa ruang private. Untuk masa kedua, ini dikhususkan untuk ruangan seperti lapangan badminton atau tenis. Nah, di masa kedua ini, lantai satunya saya menyediakan untuk ruang semi publik, private, dan juga servis. Untuk lantai kedua di masa 2 ini, saya menyediakan atau memberikan ruang untuk semi publik dan servis. Lalu di masa yang ketiga ini, saya ingin menggunakannya sebagai kolam renang. Nah, di masa ketiga ini, saya membaginya menjadi masa semi publik, private, dan servis. Lalu selanjutnya dan yang terakhir itu ada konsep diagram. Dapat dilihat saya membagi bangunan ini menjadi 2 bangunan, yang pendek dan yang panjang. Lalu kemudian saya bagi lagi menjadi 3 bagian. Dengan 2 masa bangunan di sebelah kiri saya push atau saya naikkan agar dapat membentuk lantai 2 dan saya potong beberapa bagiannya agar dapat menciptakan jogging track pada lantai 1 dan di bangunan masa 1 dan masa 2. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih sudah mau menonton.